Kita sudah menyanyi what the powerful akan blood of Jesus, what the powerful akan nama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu juga kita cover, kita dilindungi oleh darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada angel of God juga kita sudah dengar di sekitar kita. Kita dengar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi kita sudah tahu itu semua tidak akan work, manifestasi atau kita alami dalam hidup kita tanpa iman sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur telah menjadi pengalaman dalam hidup kita karena kita hidup oleh iman. Dan saya sedang berbicara kepada saudara tentang iman sudah dikasih oleh Tuhan. Iman. Tema kita juga berbicara bahwa created in Christ Jesus for good work. Saudara, saya sedang berbicara tentang juga good work, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang akan kita lakukan. Saudara, dan tanpa kita lakukan itu dengan iman, kita tidak akan melihat manifestasi daripada kuasa Tuhan. Sebab Alkitab berkata, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power when about to doing good. Jadi sudah saya sedang berbicara tentang kita doing good, miracle, signs, wonder by the faith yang telah ada yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari sudah dikasih oleh Tuhan, kita mau membaca beberapa ayat dalam Alkitab sudah dikasih oleh Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 sudah lihat, kita baca cerita-cerita yang menjadi yang tidak asing buat kita, sudah familiar, sangat familiar dalam hidup kita. Keluaran pasal yang ke-14 pertama saya ingin baca, sudah dikasih oleh Tuhan. Mulai ayat yang ke-14. Keluaran 14 mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sudah dikasih oleh Tuhan pertanyaan, Alkitab berkata, siapa yang belah itu laut? Sudah. Tuhan suruh Musa. Sudah taruh dalam note, sudah lihat. Tuhan berkata, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belah airnya. Tuhan suruh Musa untuk belah itu air. Tapi Tuhan berkata, angkat itu tongkat dan angkat tanganmu. Jadi tongkat itu kita kenal bicara tentang kuasa, betul tidak? Sudah. Jadi itu kuasa, itu otoritas ada di tangan Musa. Sudah. Dan Tuhan berkata angkat itu tangan dan tongkat. Dan Tuhan berkata belah itu laut. Jadi sekali lagi Musa yang belah itu laut. Kalau dia tidak angkat tangan dan itu tongkat, maka kuasa Tuhan tidak akan manifestasi. Tapi ketika dia angkat tangan dan angkat itu tongkat, Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Itu angin dari Tuhan punya presence, dia bertiup. Dan dia belah itu laut dan dia buat jalan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah kemudian mari kita membaca lagi di dalam Kejadian. Bilangan pasal yang Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 saya ingin baca itu. Bilangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Pasal yang ke-20 saya baca dulu baru saya ingin menerangkan sedikit. Saya tidak berbicara panjang tapi ada sedikit difference, sudah akan lihat di hari ini. Saudara, karena saya tidak hanya berbicara iman, saya ingin kita
praktik, kita exercise, kita manifestasikan dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, saya ingin pagi ini kita take action, sudah dikasih oleh Tuhan. Bilangan pasal yang ke-20, dan sudah akan lihat luar biasa akan hal saya alami luar biasa. Saya baca ayat yang ke-8, mulai ayat yang ke-8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minuman umat itu serta ternaknya. Ayat yang ke-9. Lalu Musa mengambil tongkat dan dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tongkatnya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Sudah lihat lagi di dalam Ulangan pasal yang ke-8, Ulangan pasal yang ke-8, saya baca mulai ayat yang ke-15. Sudah bisa lihat di screen akan bahasa Inggris. Sesudah itu berpalinglah aku lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air, dan yang membuat air keluar dari gunung batu yang keras. 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya ayat 17. Maka janganlah kau katakan dengan hatimu, kuasakulah dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tidak menerangkan semua apa yang kita baca, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat bahwa dalam Keluaran dikatakan otoritas, kuasa itu ada di tangan Musa, saudara. Kemudian Tuhan berkata, angkat tanganmu ke arah laut, dan tongkat itu dan air itu terbelah karena kuasa Tuhan yang manifestasi, saudara. Jadi Tuhan suruh Musa belah itu laut. Nah, saya katakan kepada saudara minggu lalu sudah dikasih oleh Tuhan, jika saudara Musa angkat tangan ke arah bangsa Mesir, maka sudah dikasih oleh Tuhan, saya percaya mereka bisa tertimbun dengan pasir semua, saudara. Karena begitu kuat akan angin itu, akan kuasa itu yang manifestasi, atau mereka destroy. Kalau Musa angkat tangan ke arah gunung, saudara, maka gunung itu bisa pindah ke laut atau hancur. Saudara berkata, mungkin orang berkata, oh Tuhan suruh angkat tangan ke laut. Tidak mungkin kalau Musa angkat tangan ke arah gunung, susah dikasih oleh Tuhan, ke arah bangsa Mesir atau ke arah gunung, maka itu akan hancur atau akan musnah bangsa Mesir, karena Tuhan suruh angkat tangan ke arah laut. Tapi sudah lihat bahwa ini otoritas ada pada Musa. Tongkat itu bicara tentang kuasa, sudah. Dan Tuhan suruh Musa belah itu laut.
Nah, kalau sudah melihat apa bisa terjadi kalau Musa angkat tangan ke arah gunung, walaupun Tuhan tidak suruh, gunung itu akan pindah, ataupun kepada bangsa Mesir mereka akan musnah. Apa itu bisa terjadi, saudara? Bisa, karena otoritas ada di tangan Musa. Sebab kalau sudah lihat apa yang kita baca dalam kitab Ulangan dan Bilangan, sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan suruh Musa pertama kali, ada 2 kali kalau sudah mempelajari hal ini, Musa pukul itu batu dan dia keluar air, memberi minum ke bangsa Israel. Tapi yang kedua kali Tuhan berkata, Musa berdiri di atas bukit batu itu dan speak terhadap bukit batu itu, maka bukit batu itu akan keluar air dan memberi mereka minum. Nah, Tuhan beri otoritas kepada Musa. Tetapi karena marahnya Musa sudah dikasih oleh Tuhan, karena sungutan akan bangsa ini, Tuhan suruh berdiri dan speak. Maka saudara, dia angkat itu tongkat, dia pukul 2 kali. Pas. Dan Alkitab berkata air keluar. Padahal Tuhan tidak suruh pukul. Air itu keluar, memberi minum kepada mereka. Tuhan marah kepada Musa akan hal ini, tapi toh air itu keluar. Sudah. Karena otoritas Tuhan berikan kepada Musa. Lihat, Tuhan marah, tapi air keluar. Sebab itu saya katakan, kalau Musa angkat tangan ke arah bangsa Mesir, maka saya percaya saudara, mereka destroy. Lihat, itu angin bertiup luar biasa, belah itu laut. Sudah dikasih, terbelah itu laut. Bayangkan kalau dia angkat tangan kepada bangsa Mesir, tornado saja datang, sudah satu kota bisa rata. Saudara, orang-orang bisa mati. Saya lihat truk yang besar-besar sudah, kalau tornado datang bisa terputar, terangkat sudah, dengan dia punya kontainer yang berat muatannya, bisa terbalik, terangkat dan terbalik karena itu tornado. Nah, ini angin yang bertiup saudara dikasih oleh, yang bisa belah itu laut. Berarti luar biasa. Kalau Musa angkat tangan kepada bangsa Mesir, maka saya percaya mereka bisa tertimbun dengan pasir, dengan gunung, karena itu angin itu dahsyat. Kuasa Tuhan itu dahsyat, saudara. Jadi sudah melihat, tapi yang kita mau lihat otoritas Tuhan berikan kepada Musa. Ini poin saya, sudah dikasih oleh Tuhan. Itu otoritas. Karena saya katakan, saya tidak hanya terus berbicara tentang iman, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya mau apa yang besar dalam hidup saudara, saudara exercise. Sudah, di hari-hari ini kita akan buktikan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam hidup kita, dalam seluruh area hidup kita, otoritas Tuhan berikan kepada Musa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kemarin David dia cerita kepada saya, sepertinya susun dikasih oleh Tuhan, dia khotbah kepada saya. Sebab itu khotbah itu dia khotbahkan di anak muda. Karena saya berbicara kepada saudara pada waktu yang lalu, tsunami pun datang saya tidak takut, saudara. Saya katakan begitu, saya tidak takut. Tidak seperti orang kebingungan, saudara. Bom pun jatuh sampai itu dikatakan, oh pendeta Daniel itu sudah sampai di saya belum. Saya tidak takut, saya bilang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Baru David katakan kepada saya, tidak punya reason, saya cuma tahu Tuhan kita saya besar, Tuhan punya kuasa itu besar. Tapi kemarin David katakan dia punya reason, susah dikasih oleh Tuhan. Dia katakan, sebab itu kita punya pastor, kalau tidak salah dia khotbah di Pemuda. Sebab itu kita punya pastor, my dad tell, bahwa tsunami pun datang dia tidak takut. Why? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena iman yang ada pada kita sudah conquer. Itu laut bisa terbelah. Alkitab berkata mereka berjalan di tanah yang kering dengan iman. Dan iman yang ada pada mereka, saudara, yang telah conquer akan laut itu, maka iman itu ada dalam hidup kita. Jadi iman yang ada dalam hidup kita sudah conquer itu laut. Sudah. Sebab itu dia kata, ini reason. Pastor katakan bahwa dia tidak takut tsunami pun datang. Karena iman yang ada dalam hidup saya telah conquer akan tsunami itu. Ya, Musa conquer itu laut dengan iman. Dan iman itu ada di mana? Ada dalam hidup kita. Saya kata, wow,
Saya katakan, wow, luar biasa. Sudah, saya tidak punya reason, tapi saya lihat, wah betul. Ya, ini saya berbicara luar biasa akan iman yang ada dalam hidup kita sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, kemudian kita lihat sudah dikasih oleh Tuhan beberapa ayat di dalam Alkitab. Sudah lihat di dalam, kita lihat dulu dalam kitab Kisah Rasul. Semoga tidak panjang dan saya mau sudah lihat manifestasi dalam hidup saudara. Luar biasa. Kisah pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Kisah pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangnya mengenai salah seorang dari mereka. Sudah lihat tentang kuasa Tuhan, saudara, yang bekerja yang ada pada Petrus. Sudah, tadi kita lihat ada pada Musa. Alkitab berkata hanya bayangnya saja menyembuhkan orang. Saya selalu katakan tanpa ada transaksi medication, pengobatan. Sudah, cuma bayang. Dia tidak kasih obat. Tidak ada secara ilmiah kimia, saudara. Tapi dia cuma lewat. Lihat, itu power yang ada. Dan kemudian sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat di dalam Kisah pasal yang keempat, ayat 13. Pasal yang keempat, ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kalau sudah lihat di terjemahan CEV maksudnya, maka dikatakan mereka orang kenal uneducation. Sudah. Uneducation. Tidak terpelajar. Atau dengan kata lain, orang tidak sekolah. Tapi ini berkaitan dengan miracle yang Petrus buat di Gerbang Indah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia berkata, yang sakit 40 tahun, dan dia berkata, saudara, emas perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. In the name of Jesus.